Halo. Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Apakah kedengeran suara Ibu Rika? Halo Bu. Enggak, Bu. Oke, kedengeran tidak suara Ibu Rika? Jelas ya? Kok kalian belum ada ya masuk ke dalam Zoom ini? Tapi kelihatan tidak Ibu? Kelihatan, Bu. Oke, Ibu tidak kelihatan kalian. Ada apakah gerangan dengan laptop Ibu ini? Sebentar ya. Baik teman-teman, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari pada siang menjelang sore ini dapat bermanfaat bagi tidak hanya untuk diri kita sendiri, orang lain di sekitar kita, dan juga bagi nusa dan bangsa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, siapa yang sudah siap untuk teks anekdot hari ini? Ada? Yang sudah siap? Sudah belum? Oke, Ibu absen dulu deh ya. Sekarang kita kelas 10. Yang Ibu Rika panggil, tolong jawabnya. Salam. Contoh Ibu Rika. Salam dari Kemayoran. Silakan kita mulai dari, kita ada 27 siswa, hari ini baru ada 21, masih kurang 6 orang. Gufan. Apakah ada Gufan? Ya, Bu. Jeff. Jeff izin, Bu. Oh, Jeff izin. Izin kemana ya? Perpanjang paspor. Oke. Jeff. Lalu Ernest, Jimmy. Ernest. Mana Ernest? Ernest juga tidak ada Ernest nih. Ernest. Tidak ada juga Ernest. Jimmy ada Jimmy? Jimmy juga tidak ada ya? 04 tidak ada. 03 tidak ada juga. Oke, Jimmy. Marvin, Justin nomor 6 ya. Salam dari Binjai, Bu. Tahu aja. Oke, Justin nomor 6 ada. Oke. Martin, Sam. Hadir, Bu, hadir. Oke, Martin juga hadir. Justin Liu. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang, Justin. Ken, Wins. Halo Bu. Halo, Bu. Tadi clue-nya apa? Ayo. Salam dari hotel. Kamu di hotel, Ska? Ken? Enggak Bu, saya enggak di hotel. Oh, kirain lagi holiday bersama keluarga. Oke, Sky. Vanessa. Hadir, Bu. Elora. Ya, Bu. Amber. Hadir, Bu. Tasya. Hadir, Bu.
Asita, Hadir, Bu. Amel, Hadir, Bu. Nevi, Halo, Bu. Charlene, Hadir, Bu. Regina, Hadir, Bu. Aurel, Hadir. Michi, Ada, Stella, Bu. Rove. Rove kemana tuh, Ben? Roveliani. Oh, lanjut. Stefani. Baik. Pancang, Ibu mau tanya dong. Selain Ernest, Jimmy, Rove, apakah ada kabar dari mereka? Ada, Bu. Tidak ada ya? Oke. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang sudah siap untuk anekdotnya? Teks anekdot. Teks anekdot akan Ibu jadikan tes yang kedua ya teman-teman. Jadi minggu depan sudah langsung kalian Ibu tidak mau presentasi live ya, tapi video saja untuk mempersingkat waktu karena kita kan seminggu sekali ya. Jadi silakan kalian buat videonya nanti mungkin ada beberapa dari teman kalian kita akan sharekan di situ ya. Tapi ingat Ini kelompok, Bu. kelompok individual deh. Lah, kemarin Ibu bilangnya kelompok. Minggu kemarin Ibu bilang kelompok. Pakai Tapi- kelompok yang pas kemarin Tapi punya, yang Bu. menarik ya, tidak mau yang biasa ya, tapi yang menarik dan unik. Oke? Kreatif. Kelompok ya. Jadi ada berapa kelompok ini? Baik. Seperti kemarin ya. Nah, jadi nama-namanya tidak berubah ya, seperti kemarin. Oke, siapa tadi yang baru masuk? Ya. Terang. Bentar, Bu. Kayak kemarin udah lupa, Bu. Oh gitu. Jadi kamu mau ganti baru. Ya, ganti baru aja. Oke, silakan. Tapi yang tolong ya teman-teman ya, Martin, Liu, terus Justin, harus kalian masukkan ke dalam kelompok. Ya teman-teman, tolong. Ibu minta bantuannya ya, supaya mereka pun bisa merasakan dapat nilai kelompok ya. Terus Sky, ya, Ember memang bagus ininya, tapi kan tolong bantu Jeff, Gufan, Marvin, ya teman-teman ya. Jadi jangan jadi harus rata. Laki perempuan dicampur boleh, tapi yang penting harus ada teman-teman kita yang bahasa Indonesia agak kurang gitu ya, bisa dimasukkan. Jadi dari yang bisa, sedang, dan sampai yang bisa. Oke? Bagaimana teman-teman? Sampai yang kurang begitu bisa, bukannya tidak bisa, kurang begitu bisa. Oke? Satu orang, Bu. Satu kelompok aja, kata kamu minta berkelompok. Jadi satu kelompok itu 5 orang, ya. Jadi ada 25, jadi ada 5 kelompok. Nah, dua kelompok ini ada 6 orang. Ya, kan kita ada 27 ya. Gitu aja. Jadi 2 kelompok yang 6 orang, sisanya 5. Oke, bagaimana teman-teman? Siap? Ya. Bisa ya? Oke, jadi nanti Ibu kasih contoh dulu ya. Kita contoh nanti untuk ininya, boleh stand up komedi, boleh juga seperti ini. Ini Ibu contoh ambil sebentar. Ya. Sebentar. Oke. Teman-teman, apakah kelihatan di sini? Iya, Bu. Kelihatan ya? Oke, ups. Silakan Ibu minta bantuan
Coba Sam baca yang keras, Sam. Pada suatu hari yang cerah di salah satu rintisan Oh, sekolah sorry. bertaraf. Maaf. Ini kan karena ada guru dan murid, jadi Sam jadi guru, lalu muridnya Vanessa ya. Biar seru ya, namanya juga anekdot. Sebentar ya teman-teman. Oke. Sebentar. Nah ini simple buat seperti ini nggak apa-apa. Oke, silakan. Vanessa jadi, ini cowok ya. Oke, Ibu minta Ken aja deh. Ken jadi Jono, guru Sam. Silakan. Lalu yang naratornya Vanessa. Silakan teman-teman. Pada suatu hari yang cerah di salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional, seorang guru memberikan pengumuman umum kepada seluruh muridnya. Anak, alhamdulillah kita menerima kabar gembira. Lagi sekolah kita ini akan resmi menjadi sekolah bertaraf internasional. Nah, untuk menyambut hal bahagia tersebut, apa saja yang kalian siapkan? Coba Jono, apa yang akan kamu persiapkan untuk hari bahagia tersebut? Bahasa Inggris Ibu Sam. Ya, saya ingin belajar bahasa Inggris lebih baik. Bu, nggak boleh kayak gini dong, Bu. Ganti gurunya, Bu. Jadi, Kan ini anekdot ya kan. Oh ada lagi satu lagi, ya udah Ernest nih jadi gurunya, Ernest jadi murid Bambang. Ayo silakan. Silakan Bambang ya, nanti silakan nanti belum Bambang belum, silakan gurunya. Ken lagi Sam. tepat sekali Jono. Kalau kamu Bambang, apa yang akan kamu persiapkan untuk hari bahagia tersebut? Saya menyiapkan uang, Bu. Oke lanjut narator. Mendengar jawaban tersebut, sang guru kebingungan. Kemudian guru tersebut melanjutkan pertanyaan kepada Bambang. Loh, kenapa uang? Ayo coba jelaskan. Ya, jelas, Bu. Jika sekolah kita jadi sekolah bertaraf internasional, pasti bayarnya akan lebih mahal, kan? Tidak mungkin tetap seperti saat ini. Oke. Silakan. Loh, kok gitu Bambang? Begini, sekolah bertaraf internasional itu berarti sekolah kita setara dengan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Tetapi jika menurut saya, SBI ini bukan sekolah bertaraf internasional. Lebih tepatnya sekolah bertaraf internasional. Mendengar jawaban Bambang yang sangat kritis tersebut, sang guru hanya bisa geleng-geleng kepala. Oke, jadi teman-teman nanti ketika kamu mau presentasi ingin membuat video, buatnya seperti ini. Jadi ada percakapan ataupun nanti misalnya kamu membuat gambar juga boleh. Gambarnya ini misalnya animasi ataupun yang lain. Nah ini adalah contoh percakapan ya guru dengan murid-muridnya. Ya, jadi tapi ingat tetap menggunakan bahasa dalam bahasa yang santun. Nah di sini pembahasan contoh ya. Nah, abstraksi itu kan awal-awal mulanya ya, seperti apa. Jadi, misalnya di sini pada suatu hari yang cerah di sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional, termasuk kita. Sekolah kita itu adalah rintisan sekolah bertaraf internasional. Nah, orientasinya, abstraksi itu memperkenalkan dulu ya. Nanti kamu bikin seperti ini ya teman-teman ya, ada abstraksi, ada orientasi ya. Nah, orientasi itu seorang guru yang memberikan pengumuman kepada seluruh siswanya. Nah, krisisnya di sini jawaban Bambang kepada guru itu, ya kan? Itu sudah jelas loh, Bu. Jika sekolah kita jadi sekolah bertaraf internasional, pasti bayarnya lebih mahal kan? Tidak mungkin tetap seperti saat ini. Ya kan? Otomatis ya. Tapi memang benar, realitanya memang benar karena kan kalau bertaraf internasional kita guru-gurunya pun dari mancanegara ya, tidak hanya dari guru lokal ya seperti Ibu Rika ya, Pak Sangga, tapi kan yang sekolah yang sudah bertaraf internasional. Oke,
Nah, di sini reaksinya karena mendengar jawaban Bambang yang sangat kritis itu ya sang guru hanya bisa menggeleng-geleng kepala, mau marah nggak bisa, mau tertawa juga dia juga bingung, ya kan? Kalau ibu hanya ibu sih hanya bisa tersenyum aja, ya tersenyum sambil iya juga ya gitu. Jadi ketika kamu membuat anekdot itu kita boleh mengkritisi ya dengan bahasa yang santun seperti ini. Ya. Nah, koda di sini. Nah, agar situasi menjadi normal, nah sang guru itu mengalihkan pembicaraannya menjadi materi pelajarannya. Ya, jadi supaya tidak ya. Jadi koda ini kan agar situasinya menjadi normal, jadi sang guru itu mengalihkan. Jadi supaya tidak terpaku dengan hal seperti itu yang nanti akhirnya jadi bumerang buat guru itu sendiri, ya kan? Jadi timbul masalah baru, lebih baik langsung dialihkan ke pembicaraan tentang materi pelajaran. Oke. Jadi nanti ketika kamu membuat itu teksnya, kalian juga jelaskan abstraksinya, orientasinya, krisisnya, dan reaksi beserta kodanya. Ya. Nah, bagaimana dengan kaidah kebahasaan teks anekdot itu sendiri? Jadi, maaf. Peristiwa masa lalu, ya. Yang pertama itu ada peristiwa masa lalu, di mana contohnya itu ada kita bisa menggunakan pada zaman dahulu, suatu hari, saat itu, ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan kalimat retorisnya, ya, di mana kalimat yang sebenarnya itu tidak memerlukan jawaban. Contoh, apakah kamu ingin masuk surga? Kalau ibu mah tersenyum aja. Saat ini ibu bilang emang mau. Tapi tidak saat ini gitu loh. Kalau mau masuk surga berarti kita harus apa dulu ya kan? Jadi kan sesuatu yang tidak perlu dijawab. Apakah kamu ingin kaya? Siapa sih yang tidak mau kaya, ya kan? Tapi balik lagi pada diri kita sendiri lagi. Ya, teman-teman. Lalu ada konjungsi temporal di sini, di mana konjungsi adalah kata penghubung. Contohnya, nah, konjungsi itu adalah kata penghubung, temporal itu waktu atau urutan waktunya. Contoh, lalu, kemudian, selanjutnya, seperti itu. Ya. Akhirnya si ganteng datang ini. Halo Jimmy. Jaringannya terputus atau Jimmy ketiduran nih? Oke, tidak apa-apa. Terima kasih ya Jim sudah masuk. Oke, kita lanjut lagi. Maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, kata kerja aksi di sini, teman-teman. Contoh, Dina menulis puisi, jadi melakukan sesuatu di sini. Ibu memasak nasi. Ya. Lalu ada kata seru di sini. Kalimat seru. Kalimat yang menggambarkan perasaan. Contoh, asik, besok kita akan pergi ke Pekanbaru. Ih, pandai sekali kamu merayu wanita. Ih, ganteng, tampan sekali Jimmy ya. Oh, itu primadona kita loh di JTS seperti itu. Nah, itu adalah kata kerja aksi dan kalimat seru yang ada di dalam kaidah kebahasaan teks anekdot. Lalu itu 5 kaidah yang wajib ada di teks anekdot kita. Oke, sampai di sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas untuk tugasnya nanti, proyek kita? Ingat,
tidak ada tes, kita adanya project saja untuk di masa pandemi ini. Bagaimana? Sudah paham? PPT gitu, Bu. Boleh seperti tadi, kayak Ibu kasih, kalau mau PPT juga boleh, tapi buat semenarik mungkin ya, selucu-lucunya lah gitu loh. Namanya juga kan anekdot ya. Seperti itu. Ini harus live atau boleh video gitu, Bu? Video aja. Video saja, nanti tinggal hasilnya itu nanti akan Ibu berikan live ke teman-teman supaya teman-teman pun bisa lihat. Oh, Ernest, Ibu mau tanya dong, kamu Ian ini Ian yang kelas 6A apa 6B adikmu? 6A. Oh, 6A. Oke, benar. Berarti Ibu. Karena Tadi saya pakai account yang dia masuk, Bu. Soalnya tadi Ibu hafal, maksudnya Ibu mau pastikan dulu adikmu itu di 6A apa 6B, takut tertukar nilainya. Oke. bukan. Takut Ibu tertukar nilai-nilai dia. Tadi Ibu memastikan dulu. Adikmu rencananya nggak di JTS lagi ya, Ernest? Nggak tahu. Oh, JTS Oke. katanya. Oh. Seharusnya iya, dia seharusnya ke kelas 7 tahu-tahunya. oh masih. Oke, baik. Jadi bentuknya boleh PPT, ya, boleh juga ya kalian buat animasi, ya, atau seperti yang kemarin sudah Ibu Rika kasih ya, apa namanya, yang stand up comedy itu ya. Kalau bisa ya kalian buat seperti itu. Misalnya pertama siapa yang ngomong duluan, ini siapa. Jadi ada beberapa statement yang menggunakan teks anekdot. Jadi kalau kamu ada 5, berarti ada 5 statement atau teks anekdotnya itu. Kan anekdot itu kan bisa hanya berapa kalimat saja gitu. Nggak perlu seperti tadi banyak, ya kan? Oke, ini contoh seperti ini juga ada ya, teman-teman. Tidak usah lama-lama ya, seperti ini juga bisa nih, sebentar ya. Sebentar. Ada yang temanya tentang pendidikan, ada yang tentang KPK dan lain-lain, ya. Nah, ya, ini ada baju termahal katanya. Yuk kita lihat. Kalian bisa buat seperti ini ya teman-teman. Makanya Ibu bilang kreativitas kalian. Oke. Sorry, Bang. Seperti itu teman-teman, bisa buatnya sederhana aja, nggak usah yang terlalu apa ya, membuat kamu susah ya. Tapi karena kalian ada 5 orang ya, karena ini berkelompok, jadi kalau bisa jangan hanya 1 teksnya, 2 ya.
misalkan tadi kan tentang baju termahal. Satu lagi apa kira-kira anekdotnya, gitu ya. Jadi karena berkelompok, jadi usahakan 2. Jadi kan hanya 1 menit berapa, jadi kalau ada 2 berarti kurang lebih ada 2 menit ataupun 3 menit. Gimana teman-teman? Bisa ya? Mudah ya teman-teman? Mudah dipahami. Oke, sekarang bagaimana sih mengkritisi anekdot dari aspek makna tersirat? Apa itu makna tersirat? Ya, kita lihat. Oke, di sini tujuan pembelajarannya itu adalah kalian mendata pokok-pokok isi anekdot. Lalu mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot itu. Lalu persamaan dan perbedaan anekdot dengan humor. Ya, nah ini contoh ya teman-teman, di mana ini hampir sama ya seperti tadi ya, percakapan antara guru dengan murid, dan ini adalah antar mahasiswa. Ya, ada Tono dan Udin. Nah, di mana sih di Tono ini heran, ya, kok ini dosen ngajarnya kok duduk terus gitu ya. Dan si Udin ini begitu aja kok diperhatiin sih. Tapi si Udin ini penasaran. Ya, Udin tahu sebabnya. Ya, barangkali beliau capek, kakinya tidak kuat berdiri. Nah, bukan itu sebabnya, Din, kata ya si Tono ya. Sebab dia seorang pejabat. Nah, apa hubungannya? Katanya gitu kan. Kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, ini adalah ya seperti itu ya realita yang ada di dunia politik ya. Oke, lalu nah di sini adalah yang dibahas itulah dosen yang merangkap jadi pejabat ya. Nah, unsur humornya itu di mana? Nah, di kalimat penutup anekdot itu sendiri sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Nah, makna yang tersirat yang disampaikan. Makna yang tersirat disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Nah, alasan yang dimasukkan dalam teks anekdot ini apa? Karena dalam cerita tersebut selain mengandung humor, ada juga sindiran atau kritikan yang akan disampaikan. Jadi kalau beruntung ya di JTS itu tidak ada jadi pejabat loh guru-gurunya ya, semua berdiri semua ya, nggak ada yang duduk. Oke, karena aktif, apalagi Berika pakai gerakan pakai kalau ngajar ya. Oke, jadi ingat ya teman-teman, anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Nah, isi dari pokok anekdot itu adalah sebuah sindiran pada suatu hal atau pada seseorang. Ya. Tapi ingat, jangan sampai melukai hati ya. Nah, fungsinya apa sih anekdot itu? Ya, teman-teman. Satu, sebagai hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal. Lalu yang kedua, anekdot itu sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Nah, tujuan anekdot. Nah, di sini tujuannya apa sih? Satu, membangkitkan tawa untuk menghibur pembacanya. Dua, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Ya, jadi ini kritik ya teman-teman. Lalu, nah ciri-cirinya. Ingat ya teman-teman, tadi Ibu sudah beritahu jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu singkat ya. Kalau tuh singkat juga harus membuat 2 teks anekdot ya. Kok ini sih?
Kok terputus? Nah, ciri-cirinya seperti apa? 1. Cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Lalu yang kedua, menggelitik, lucu dan konyol. Lalu yang ketiga, menyindir secara tidak langsung ya teman-teman. Nah, lalu yang keempat, di dalam itu terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Ya. Nah, ini contoh nih ya, surat cinta. Surat cinta, tukang buah, dan tukang sayur. Apakah ini anekdot? Mari kita saksikan bersama-sama. Silakan Ibu minta bantuan Winston untuk baca ini. Oh, kemana Winston ya? Sepertinya menghilang. Oke, Amel, silakan Amel. Apakah ada Amel? Silakan baca Amel. Saya, Bu. Ya. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara. Dari Durianto. lucu ya. Ini anekdot bukan ya teman-teman? Kira-kira? Kira-kira anekdot bukan ya? Ada yang ini? Ayo teman-teman, apakah ini anekdot atau bukan? Ups. Ayo teman-teman, apakah anekdot atau bukan tadi? Ada yang tahu? Ayo, ada Sawonara, ada Durianto, ya, ada Sisalak, ada Belimbing, ya, nama-nama buah-buahan ini. Oke, ingat, teks humor itu adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa, ya, memancing tawa, tahu senyum para pembaca ataupun pendengarnya. Nah, persamaannya ya persamaan anekdot dengan humor ya sama-sama mengandung humor atau unsur kelucuannya. Ya. Jadi di sini hati-hati ya teman-teman ya. Kalian membuat anekdot dengan humor itu jangan sampai ini apa namanya? Tertukar ya. Yang kalian buat bukannya anekdot malah ini humor. Oke, perbedaannya kalau anekdot itu makna yang disampaikan adalah makna yang tersirat, bukan makna sesungguhnya. Bu. Ya. Itu bisa foto dulu nggak, Bu? Kenapa, Sam? Foto dulu, Bu. Oh iya, lupa. Tolong teman-teman kameranya dibuka. Ya udah berkurang kayaknya. Temannya ada yang sudah 24. Kita ada 27. Oh iya, betul pas. Sorry teman-teman. Kalian yang kelas 10 itu hanya hari Senin saja ya? Yang ke sekolah ya? Dan hanya beberapa saja ya? Oke. Kita jamnya hari Selasa ya, nggak bisa ketemu kalian.
Oke, tidak apa-apa. Silakan. Sudah difoto? Udah. Sudah. Oke. Sebentar ya, sedikit lagi ini. Supaya kalian tidak salah dalam membuat teks. Nah, di sini artikel itu makna yang disampaikan adalah makna yang tersirat ya, bukan makna yang sesungguhnya. Sedangkan humor itu tidak mengandung makna tersirat. Ya, tidak mengandung. Sedangkan anekdot ini mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Kalau humor ya hanya hiburan aja gitu loh. Tapi kadang-kadang kitanya itu juga yang dengar juga jangan sampai tersinggung ya. Oke, lalu anekdot itu topik yang dibahas itu mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan halayak ramai. Jadi topiknya itu ya topik yang saat ini sedang tren ya, seperti salam bijai itu kan juga lagi tren ya. Terus apalagi ya, ya kecelakaan kecelakaan maut ya di jalan tol yang mengakibatkan sepasang suami istri meninggal, tapi kecelakaan tunggal ya, meninggal dan anaknya itu luar biasa ya, usianya itu hampir sama dengan anak Ibu Rika yang masih bayi ya, balita, tapi selamat loh, luar biasa. Lalu banyak sekali ya di mana kasus dari pemain drama Korea ya, dia di masa lalunya dia menyuruh mantan pacarnya melakukan hal yang negatif dan sekarang dibuka ketika dia sedang naik daun. Nah, itu juga menjadi topik yang layak untuk dibahas. Tapi ingat, harus mengandung makna. Lalu, sedangkan apa namanya, humor itu topik yang dibicarakan itu topik umum pada kehidupan sehari-hari, tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Ya, itu bedanya teman-teman ya. Jadi hati-hati, anekdot dengan humor itu beda-beda tipis. Walaupun sama-sama mengandung unsur kelucuan. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Jika tidak ada, Ibu akhiri. Sudah bisa semua ya. Jadi buatnya seperti ini ya, teman-teman. Paham ya? Bisa ya? Yang sederhana saja teksnya. Tapi ada makna yang bisa kita ambil dari cerita itu. Oke? Bagaimana? Bisa ya? Aduh, mohon maaf, tadi sempat terputus. Bagaimana teman-teman? Bisa ya buat seperti itu ya? Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Tolong minggu depan sudah mulai tes yang kedua. Lakukan yang terbaik buat diri kamu dan kelompok kamu. Terima kasih. Bahagia selalu bersama keluarga ya. Salam sehat. Halo teman-teman. Sampai ketemu lagi.